Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Membahas tentang peperangan yang terjadi di zaman Rasulullah, maka yang tergambar adalah upaya Rasulullah dan para sahabat untuk menegakkan agama Islam agar tidak diremehkan oleh orang-orang kafir. Perang yang terjadi saat itu merupakan solusi terakhir yang memang tidak bisa ditawar dengan solusi yang lain. Dari adanya perang yang merupakan solusi terakhir itu, ada beberapa peperangan di mana umat Islam berhasil meraih kemenangan dan sukses dalam membumikan Islam di wilayah tersebut. Dan ada juga beberapa peperangan yang umat Islam justru harus menerima kekalahan. Imam Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim As-Sa'labi dalam salah satu karya tafsirnya mengatakan bahwa peperangan yang terjadi pada masa Rasulullah sangat banyak dan bisa terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, peperangan yang diikuti oleh Rasulullah dan peperangan yang tidak diikuti olehnya. Menurut Imam Sa'labi, jumlah peperangan yang diikuti Rasulullah pada masa hidupnya adalah sebanyak 26 peperangan. Di antaranya adalah Perang Abwa atau juga yang dikenal sebagai dengan Perang Waddan. Waddan atau Abwa merupakan salah satu daerah yang terletak di antara kota Mekah dan Madinah. Oleh karenanya, perang ini diberi nama Perang Abwa atau Perang Buddah. Perang yang satu ini memang tidak terlalu masyhur sebagaimana Perang Uhud dan Perang Badar. Bahkan dalam kitab-kitab sirah juga jarang disebutkan. Meski demikian, perang ini tetaplah peristiwa bersejarah yang tidak boleh dilupakan umat Islam dalam mengingat perjuangan Rasulullah. Tidak hanya itu, Perang Abwa juga menjadi permulaan perang dari beberapa peperangan selanjutnya. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam sirahnya menjelaskan bahwa hadis-hadis sahih dan athar menyebutkan perintah perang turun setelah hijrahnya Rasulullah. Di antaranya adalah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah bersabda yang artinya, "Saat ini kita yang akan memerangi mereka, bukan mereka yang akan memerangi kita." Hadis riwayat Imam Bukhari. Menurut Imam Al-Buti, hadis ini akhirnya direalisasikan pada bulan Safar tahun kedua Hijrah bertepatan dengan bulan Agustus tahun 623 Masehi, tepatnya 12 bulan setelah Rasulullah menetap di Madinah setelah Hijrah. Saat itu pertama kali Rasulullah bergerak keluar untuk berperang. Saat itu pula ia hendak menyerang kaum Quraisy dan Bani Hamzah. Namun Bani Hamzah menawarkan perjanjian sehingga perang tidak terjadi. Rasulullah dan para sahabat kembali ke Madinah. Perang pertama ini dikenal dengan sebutan Perang Waddan. Sebagaimana jamak diketahui, hijrah Rasulullah dan para sahabat ke Madinah untuk menghindar dari ancaman dan hinaan orang kafir Quraisy yang selalu mengganggu mereka. Perjuangan umat Islam di Mekah mendapat tantangan yang sangat hebat dari muka Quraisy. Umat Islam menerima serangan dan mental, dikucilkan dan diberi sanksi berupa embargo ekonomi. Sebagian dari mereka ada yang terpaksa melakukan hijrah ke Habasyah karena kerasnya penindakan yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Nabi Muhammad dituduh sebagai penyair, bahkan ada yang menuduhnya sebagai tukang sihir. Al-Quran dianggap sebagai syair yang dirangkai oleh Nabi Muhammad. Hari demi hari umat Islam mendapatkan tekanan dan cobaan yang begitu kuat dari orang kafir Quraisy. Ketika itulah kaum muslimin terpaksa melakukan hijrah ke Madinah. Sesampainya di Madinah, perlakuan aniaya kafir Quraisy tidak berhenti begitu saja. Mereka tidak tinggal diam dan membiarkan Rasulullah hidup tenang bersama sahabat Muhajirin dan kaum Ansor di sana. Ancaman datang silih berganti, hinaan dan fitnah selalu berdatangan kepada mereka. Tebaran fitnah sana sini, bahkan tidak lama setelah hijrahnya Nabi Muhammad, kafir Quraisy mengumumkan perang untuk menyerang Rasulullah dan umat Islam. Di saat yang sama, umat Islam benar-benar berada dalam ancaman yang tidak gampang. Siap atau tidak sekalipun, mereka harus berani menghadapi koalisi kafir Quraisy yang hendak memerangi mereka. Dalam kondisi seperti itulah Allah menurunkan ayat pertama yang mengizinkan umat Islam untuk berperang. Dalam Al-Quran Allah berfirman yang artinya, diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Quran Surah Al-Hajj ayat 39.
Ayat ini merupakan ayat pertama yang memberi izin kepada umat Islam untuk melakukan perang, tepatnya pada tahun kedua setelah hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Latar belakang turunnya ayat ini tidak lain disebabkan banyaknya hinaan dan cacian sekaligus ancaman yang kerap diluncurkan oleh orang kafir Quraisy dan musyrik kepada umat Islam saat itu. Setelah orang kafir Quraisy mengampanyekan perang melawan umat Islam dan ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan perlawanan kepada mereka, tibalah waktunya umat Islam unjuk badan menghadapi semua kekejaman yang orang kafir lakukan kepada mereka. Peperangan ini kemudian disebut dengan Perang Abwa, atau ada juga yang menamainya dengan Perang Waddan. Sebelum Rasulullah dan para sahabat bergegas menuju lokasi perang, ia merencanakan strategi yang akan digunakan saat perang meletus. Kesepakatan terakhir yang diambil Rasulullah dan para sahabat adalah strategi menyekat kaum Quraisy yang didominasi oleh orang-orang kafir Quraisy dan orang musyrik lainnya, yaitu umat Islam berpencar dan menempati tempat yang berbeda. Tujuannya tidak lain kecuali agar orang kafir Quraisy bisa dikepung di tempat tersebut. Namun rencana matang yang umat Islam sepakati tidak terlaksana. Hal itu disebabkan orang-orang kafir telah pergi dan pulang sebelum umat Islam datang. Akibatnya strategi yang sudah disepakati tidak bisa diterapkan, serta upaya peperangan mereka tidak terlaksana. Setelah umat Islam tidak mendapat seorang pun di tempat perang, mereka pulang tanpa terjadi peperangan dan gencatan senjata. Namun tanpa Rasulullah dan sahabat sadari, mereka disekat oleh kaum kafir yang diperasai oleh Mahsy bin Amr ad-Damrah dan beberapa koalisi kaum kafir dari Bani Damrah. Melihat reaksi mereka yang datang secara tiba-tiba, umat Islam langsung sigap dan siap untuk meluluhlantahkan dan memukul mundur pasukan yang dipimpin oleh Mahsy bin Amr. Hanya saja kedatangan mereka ternyata bukan untuk berperang melawan Rasulullah dan umat Islam saat itu. Mereka hanya ingin membuat kesepakatan dengan Rasulullah agar antar mereka dan umat Islam tidak berperang, sehingga keputusan damai disepakati oleh Rasulullah dan pasukan Bani Damrah. Di antara isi perjanjian itu adalah sebagai berikut. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ini adalah surat perjanjian dari Muhammad Rasulullah untuk Bani Damrah. Sesungguhnya harta dan jiwa mereka dijamin keamanannya, dan sesungguhnya mereka akan mendapatkan pertolongan menghadapi orang-orang yang menyerang mereka, kecuali jika mereka memerangi agama Allah. Dan jika Rasulullah meminta pertolongan kepada mereka, mereka pun akan menolongnya. Mereka mendapat jaminan keamanan dari Allah dan Rasulnya, dan diberi pertolongan dari mereka yang baik dan menjaga. Sebagaimana penjelasan tadi, perang ini merupakan perang pertama di mana Rasulullah terjun langsung dalam memimpin jalannya peperangan. Ini menunjukkan bahwa umat Islam bukanlah kelompok lemah yang bisa dihina dan diremehkan oleh kafir Quraisy dan orang-orang musyrik saat itu. Umat Islam sudah memiliki kekuatan militer yang cukup untuk memberikan perlawanan kepada siapapun yang mencoba memerangi ajaran Islam dan menghalangi penyebarannya. Demikian sejarah Perang Abwa atau yang disebut dengan Perang Waddan yang bisa kami sampaikan. Cukup sekian video kali ini. Semoga yang menonton video ini ditambahkan rasa cintanya terhadap Nabi Muhammad SAW dan mendapat syafaat beliau kelak. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.